Pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok Jarot mengklaim memiliki program kerja yang lebih jelas dan rinci dibandingkan pasangan bakal calon lainnya. Ahok menegaskan ia siap bertanggung jawab bila nantinya terdapat program yang tidak terlaksana saat ia dan Jarot menjabat dalam periode kedua. Ditemui di Balai Kota pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan ia dan Jarot memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas dan terperinci bila dibandingkan dengan dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur lainnya. Program kerja serta visi misi disebut Ahok sebagai kontrak politik antara dirinya dan warga Jakarta untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua mereka nantinya. Visi dan misi Ahok dan Jarot dapat diakses melalui situs www.ahokjarot.id dan terbuka untuk publik khususnya warga DKI Jakarta. Ya, Ahok mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan bila nantinya terdapat program kerja maupun visi misi yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Yang baca visi misi program kami sudah lebih dari kontrak. Jadi kamu coba baca program kami sangat terperinci dan jelas. Sebetulnya di dalam program kami itu udah kontrak. Kamu bisa lihatnya, bisa nuntut saya dari program. Makanya yang lain kan nggak berani tulis program begitu terperinci. Coba kamu baca aja visi misi dari calon, yang paling terperinci siapa. Itu lebih dari kontrak, bukan cuma ngomong. Sementara itu pasangan bakal calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Jarot, dijadwalkan akan menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Farid di Jakarta Pusat sore nanti. Ya, meski tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait dengan dualisme partai, pasangan Ahok Jarot menanggapi positif dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan yang diberikan P3 kubu Jan Farid terhadap dirinya dan Ahok. Namun terkait dualisme P3 dalam Pilkada DKI nanti, Jarot enggan berkomentar karena hal tersebut merupakan persoalan internal partai. Jarot memastikan dirinya akan hadir langsung dalam deklarasi dukungan P3 kubu Jan Farid nanti. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan perpecahan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengganggu konsentrasi timnya untuk pemenangan Pilkada DKI. Ia juga menyerahkan dualisme kepemimpinan P3 antara kubu Jan Farid dengan Romahur Muzi pada internal P3. Berterima kasih, ia memberikan apresiasi pada semua kelompok masyarakat yang mendukung, memberikan dukungan, memberikan apresiasi atas capaian-capaian dari kinerja pemerintahan Jokowi Basuki dan sekarang dilanjutkan menjadi Basuki Jarot. Ya. Jadi saya terima kasih sekali. Tentu itu adalah permasalahan internal dan ASB tidak terlalu terganggu dengan masalah itu. Kita tetap fokus pada strategi untuk kemenangan Agus Silvi dalam periode yang akan. Sejumlah selebriti diperkirakan akan meramaikan kampanye Cagup-Cawagup DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 ini. Pasalnya kehadiran para artis masih dianggap sebagai cara yang jitu sebagai pendulang suara. Maraknya dukungan sejumlah artis terhadap 3 pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta menjadi pemandangan yang unik pada Pilkada DKI tahun depan. Bergabungnya para selebriti sebagai juru bicara pemenangan dinilai sangat menguntungkan masing-masing kandidat, khususnya dalam meraup suara warga Jakarta. Kepopuleran artis menjadi daya tarik tersendiri yang diharapkan mampu meraih simpati publik Jakarta, sehingga tak heran banyak dari kalangan artis yang menyatakan dukungannya terhadap masing-masing calon. Hal tersebut diakui oleh juru bicara Ahok Jarot Sophia Lajuba, yang mengklaim semakin banyak kalangan artis yang ada di barisan pendukung Ahok Jarot. Saya belum mikir karena teman-teman artis itu sendiri yang setahu saya sih semuanya mereka emang sangat pro Ahok. Banyak ya yang pro. Hampir semua yang saya kenal ya, secara personal. Saya nggak kenal banyak. Yang Mbak Sophie kenal banyak yang dukung Ahok.
Sementara, meski banyak kalangan selebriti sekaligus politisi Senayan yang mendukung pasangan Agus Silviana Munir, Agus menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan yang wajar. Terlalu fokus untuk melihat perbandingan dengan pasangan lain yang katanya menarik selebriti dan lain sebagainya. Kalau kami natural saja, bagi saya semua profesi itu penting, termasuk artis maupun pekerja seni lainnya. Yang penting adalah satu hati dan pikiran nggak dengan kita, sehingga apa yang diucapkan nanti kepada publik juga sama nggak dengan yang kita pikirkan. Itu lebih penting. Kini, kontestasi Pilkada DKI Jakarta seolah berubah menjadi perang pengaruh antara sejumlah selebriti atau artis. Akankah popularitas artis benar-benar menjadi magnet bagi warga Jakarta dalam menentukan pilihan pemimpin DKI Jakarta? Kita tunggu saja hasilnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Untuk mencegah isu SARA yang digunakan para bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang masa kampanye mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar sosialisasi ke seluruh pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak awal bulan lalu, KPUD Bengkulu tengah mensosialisasikan waspadai isu SARA ke sejumlah pemuka agama di Kabupaten Bengkulu Tengah. KPU menilai penggunaan isu SARA sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik di masyarakat. Adanya isu SARA hanya dapat menimbulkan polemik dan justru dikhawatirkan akan berkembang menjadi konflik yang dapat menyebabkan tindakan anarkis. KPUD setempat berharap agar para pemuka agama dan imam masjid yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan terprovokasi isu SARA. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini mengapresiasi rencana dukungan dari politisi P3 Jan Faridz dan juga Dimyati yang rencananya akan dilangsungkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di DPP P3. Sementara itu, namun Ahok dan Jarod ini tidak ingin mengikut campur ke dalam urusan internal dari partai P3. Cawagup DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat mengatakan yang terpenting bagi dirinya dan Ahok adalah semakin banyak yang mendukung, maka semakin baik bagi mereka. Apalagi menurutnya jika dukungan berdasarkan penilaian kinerja Ahok dan Jarod selama ini. Jarod dan Ahok mengaku tidak ingin ikut campur dengan urusan internal partai yang akan mendukung mereka. Seperti diketahui, P3 kubu Jan Faridz dan Dimyati rencananya akan mendeklarasikan dukungan mereka pada Ahok dan Jarod sore ini. Ahok dan Jarod juga kemungkinan akan hadir dalam deklarasi tersebut. Ya, Anda konfirmasi ke kita. Kalau saya tidak mengatakan tidak ada konfirmasi kepada kita, ya nggak benar. Memang konfirmasi. Tadi malam konfirmasi ke kami, is okay, begitu kan? Termasuk alasan-alasan dari P3-nya Pak Jan Faridz sehingga mendukung pasangan Ahok Jarot. Pemirsa, pembangunan rusun di DKI Jakarta mengalami penundaan. Informasi seputar ibu kota akan disampaikan oleh Sadrina Evanalia. Ya Sadrina, silakan dengan informasinya. Terima kasih Eliza, benar sekali bahwa di sini pembongkaran sejumlah pemukiman kumuh di pinggiran Kali Jakarta masih terus dilanjutkan. Namun masih banyak rumah ataupun para warga yang rumahnya dibongkar ataupun direlokasi ini belum mendapatkan rumah susun sebagai tempat relokasi. Dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini mengakui bahwa ada keterlambatan pembangunan dari rumah susun. Keterlambatan pembangunan tersebut karena ada beberapa kontraktor yang tidak bekerja dengan benar menurut dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejumlah kontraktor memasang pondasi tidak sesuai prosedur sehingga akan mengakibatkan kebocoran pada pondasi. Oleh karena itu, Ahok memilih membatalkan pembangunan daripada membuat rusun dengan pondasi yang rusak. Perbaikan rumah susun dinilai akan lebih berat dan memakai biaya lebih banyak dibandingkan dengan mengundur pembangunan. Iya, kita akui tahun ini kami ada keterlambatan membangun rusun.
Karena ada beberapa kontraktor yang tidak betul, tidak ikutin SOP, kami coret. Udah pasang fondasi semua, kerja nggak benar, kami batalkan. Jadi tahun depan baru lebih banyak. Ya nggak benar seperti apa, Pak? Dia cornya, ada kertasnya, ada plastik, macam-macam kita temukan di lapangan. Nah, kita ada anak magang mulai turun. Terus ada tembok yang nggak ada besi yang kuat, dia goyang macam-macam. Itu kalau diteruskan, 1 tahun bocor. Nah, mereka selalu ngancam kita kan, Anda terlambat dapat rusun, atau Anda mau terima kami. Saya bilang saya lebih baik nggak ada rusun, karena kalau ada rusun bocor berat perbaikannya. Sementara itu, Eliza, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini membenarkan ada uang hibah untuk TNI dan Polri dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, dana tersebut digunakan untuk penggunaan fasilitas umum. Memanfaatkan lahan-lahan yang sengketa. Misalnya depan Ratu Plaza ada lahan berapa puluh hektar yang terbengkalai, kita juga akan ambil alih, termasuk yang di Sari Pasifik untuk apa? Untuk parkir, untuk PKL. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi semua tanah instansi pemerintah, TNI, Polri yang mau bangunkan gedung parkir, kami akan bangunkan supaya Jakarta ini banyak tersedia parkir. Karena kita akan makin ketat, nggak boleh parkir semuanya. Karena semua jalan kan kita mau bikin luasnya sama. Jadi kalau dia 4 jalur, dia 4, jangan 6, 7 ke 4. Dia harus 4 tapi konsisten, nggak boleh ada yang parkir. Kalau bus masuk ke dalam teluk busnya untuk ngambil jemput. Nah itu kita Hah? Memang bisa ratusan miliar. Dia bakal kamu beli tanah. Lebih baik numpang gitu. Emangnya TNI ini TNI negara Vietnam, bukan loh? NKRI juga. Para tokoh lintas agama merasa prihatin terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang tercemari isu penistaan agama. Mereka meminta pemerintah untuk hadir sesuai kewenangannya dapat segera menyelesaikan. Para tokoh lintas agama menyampaikan pesan bersama untuk mengkritisi dinamika yang terjadi terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membawa isu penistaan agama. Hal ini menyebabkan reaksi di Jakarta maupun berbagai daerah lainnya. Para tokoh agama meminta seluruh elemen masyarakat untuk dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal yang dapat mendorong pertentangan di tengah masyarakat. Selain itu, para tokoh juga menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk segera hadir sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Para tokoh agama juga mengajak seluruh umat beragama untuk berdoa sesuai agama dan keyakinannya agar proses demokrasi Indonesia berlangsung aman dan lancar. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. P3 kubu Jan Farid sore hari ini akan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahok Jarot dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Putri Nurul langsung dari DPP P3 di Jakarta Pusat. Putri, apakah deklarasi sudah dimulai? Ya Robert, DPP P3 yang diketuai oleh Jan Farid dari Muktamar Jakarta hari ini rencananya akan menyampaikan deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat yang direncanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini deklarasi belum juga dimulai, ini dikarenakan seluruh anggota DPP P3 Muktamar Jakarta menunggu kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod dan juga Ahok untuk tiba langsung ke kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Karena selain kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke kantor P3 yang ada di Jalan Diponegoro, para anggota DPP P3 Muktamar Jakarta ini juga menunggu kedatangan dari perwakilan partai pendukung Ahok dan Jarod, yakni Nasdem, Hanura, PDIP dan juga Golkar untuk tiba dan menyaksikan langsung deklarasi dukungan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Farid. Selain nanti ada penyampaian deklarasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarod, nanti juga akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara DPP P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Farid dan juga bakal calon gubernur dan wakil gubernur
Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot. Sebelumnya sebenarnya deklarasi ini harusnya disampaikan pada pekan lalu namun ditunda dan direncanakan akan dimulai pada hari ini. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh DPP P3 Muktamar Jakarta Jan Fahirs sebagai ketua mengapa DPP P3 Jakarta ini mendukung Ahok dan Jarot sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017. Pertama, menurut DPP P3 DKI Jakarta, Ahok dan Jarot ini betul-betul sudah melihatkan atau memperlihatkan kinerja mereka selama sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan hingga kini belum ada partai Islam yang mendukung keduanya sebagai calon petahana karena hingga saat ini baru 4 partai yang mendukung, yakni Golkar, PDIP, Nasdem, dan juga Hanura. Selain itu juga sebagai partai Islam P3 ingin membuktikan kepada umat Islam yang ada di Jakarta bahwa melalui Ahok dan Jarot ini bisa menjembatani para umat, khususnya umat Islam yang ada di Jakarta. Selain itu juga sudah terbukti kinerja Ahok dan Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta selama periode menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antaranya ada program-program yang sudah direalisasikan, mulai dari program renovasi masjid hingga program membiayai umroh para pengurus masjid yang ada di DKI Jakarta yang sebelumnya menurut DPP P3 Jakarta belum pernah dilakukan oleh para gubernur sebelum Ahok dan Jarot. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ahok dan Jarot untuk tiba di kantor DPP P3 yang ada di Jalan Diponegoro. Selain itu juga sebenarnya kita sudah ketahui ada beberapa konflik dari DPP P3, khususnya karena keakuan dari Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Fahirs, serta juga ada yang diakui oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum. Dan dari DPP P3 DKI Muktamar Jakarta yang diketuai Jan Fahirs pun mengatakan saat ini mereka sudah mengajukan pengajuan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk mengesahkan kepengurusan yang diketuai oleh Jan Fahirs. Namun hingga saat ini masih juga berlangsung dan masih menunggu tanggapan dari Menkumham karena sesuai dengan peraturan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengesahan dari kepengurusan P3 adalah yang diakui, yang diketuai oleh Romahur Muzi atau Romi sebagai ketua umum dari P3. Dan dari P3 sendiri atau dari P3 Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Jan Fahirs ini sudah mengajukan pengajuan kembali atau PK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menyertakan pengurusan yang sudah diakui oleh Mahkamah Agung pada 2 November 2015 lalu yang sudah disepakati oleh Mahkamah Agung bahwa pengajuan yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah hal tersebut. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda. P3 kubu Jan Fahirs resmi mendukung pasangan calon gubernur DKI Ahok Jarot yang akan menggelar deklarasi dukungan pada Senin sore. Ditemui di rumahnya di Bilangan Jakarta Pusat, Ketua Umum DPP P3 Jan Fahirs menyetujui mendukung pasangan petahana Ahok Jarot karena keduanya sepakat dengan kontrak politik yang diajukan P3, salah satunya membangun Masjid Agung di 6 wilayah di DKI Jakarta. Jan Fahirs juga menegaskan bahwa Abraham Lunggana sebagai kader P3 akan ikut mendukung pasangan petahana Ahok Jarot bersama dengan P3 kubu Jan Fahirs. Akan mendukung pasangan Ahok Jarot karena kami sudah bertemu dengan Pak Ahok, sudah ketemu dengan Pak Jarot, sudah ketemu dengan ketua tim pemenangan beliau, yaitu Pak Pras, ketua DPRD, ketemu juga partai-partai lain. Ngomong intern dulu. Beliau selama ini selalu mendukung kebijakan DPP. Jadi saya tidak melihat ini masalah, apalagi saya selalu ketemu.